Selamat siang teman-teman di channel Muspace Black Forest. Pada siang hari ini kita mulai kegiatan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur program sanitasi di Dinas PUPR bersama Bapak Bupati Ngada, Bapak Camat, Bapak Desa di tingkat Kabupaten Ngada di Kota Bajawa, dan sebentar lagi kita menyaksikan kegiatan pembukaan. Ibu. Paman ya? Baik, selamat siang bagi kita sekalian. Shalom, Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Ngada, yang kami hormati para asisten, Bapak Ibu pimpinan perangkat daerah, yang kami hormati para camat, para lurah, para kepala desa, dan para ketua BPD. Singkatnya, Ibu Bapak hadirin peserta sosialisasi yang kami hormati dan kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan penyelenggaraannya pada hari ini, Senin 25 Maret tahun 2024, kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti rangkaian acara sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur PUPRP tingkat Kabupaten Ngada dalam keadaan sehat sejahtera. Kita akan awali seluruh rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah
Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan doa. Bapak Ibu sama saudara-saudariku, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa di dalam ajaran Katolik, dan bagi yang beragama lain dipersilakan untuk mengikuti sesuai dengan ajaran dan imannya. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat, kasih dan karunia yang kau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini, yakni sebuah nafas kehidupan yang boleh kami alami dengan cuma-cuma. Pada hari ini ya Tuhan, kami melaksanakan kegiatan sosialisasi, program dan kegiatan infrastruktur, program air bersih, sanitasi, dan bantuan perumahan tingkat Kabupaten Ngada tahun 2024. Tuntunlah Roh Kudus-Mu, Roh nikmat, Roh pengetahuan, Roh kebijaksanaan, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Ngada. Kami yakin dan percaya Tuhan, hasil yang akan kami peroleh tidak mengkhianati sebuah proses yang akan terjadi. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Hadirin silakan duduk kembali. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan dari Kepala Dinas PUPRP Kabupaten Ngada. Kami persilakan. Laporan pelaksanaan sosialisasi program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dan program bantuan stimulan perumahan swadaya masyarakat. Dengan visi terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri dan berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata, berwawasan lingkungan, sanitasi air minum dan perumahan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pelayanan dasar masyarakat Ngada yang sejahtera. 1. Dasar hukum. Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus tahun anggaran 2022. 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198-PMK.07-2021 tentang pengelolaan dana alokasi khusus fisik. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5-PRT-M-2021 tentang petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus infrastruktur Kementerian PUPR. 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04-PRT-M-217 tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29-PM-M-2018 tentang standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 7. Keputusan Bupati Ngada Nomor 280
miring Kep miring H miring tahun 2022 tentang desa dan kelurahan prioritas pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Ngada tahun 2024. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada nomor 6 tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Ngada tahun anggaran 2024. 9. Dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertahanan Kabupaten Ngada tahun anggaran 2024 tanggal 04 Januari tahun 2024. Latar belakang, upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Ngada terus-menerus digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Ngada melalui visi terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, dan berbasis budaya, berbasis pertanian dan pariwisata, dan berwawasan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Pertahanan Kabupaten Ngada melaksanakan misi yakni mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pelayanan dasar untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air limbah domestik, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan program bantuan stimulan perumahan swadaya masyarakat. Menindaklanjuti visi misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kabupaten Ngada mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan baik yang didanai melalui pemerintah Kabupaten Ngada yaitu dana alokasi khusus, juga melalui dana alokasi umum spesi grant dalam APBD tahun 2024. Yang ketiga, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: pertama, menyamakan persepsi terkait dengan program dan kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi dan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Ngada, dalam hal ini Dinas PUPR, serta rasa memiliki dari masyarakat yang mendapatkan program ini, sehingga dapat menyelesaikan dengan tepat sasaran, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat pemanfaatannya. Yang ketiga, meningkatkan peran serta para camat, kepala desa, serta seluruh stakeholder dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pelaksanaan program SPALD dan SPAM di masing-masing wilayah. Keempat, informasi pelaksanaan kegiatan SPAM dan sanitasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Program sistem penyediaan air minum tahun 2021-2023 tersebar di 33 desa di 12 kecamatan dengan jumlah 4.356 KK terlayani sambungan rumah. Kedua, program sanitasi tahun 2020 sampai 2023 total 2.733 KK yang tersebar di 54 desa dari 12 kecamatan. Yang ketiga, program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun 2021 sampai 2023 total 397 unit untuk 2.000 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan. 4. Target rencana kerja tahun 2025-2030 untuk sanitasi berjumlah 75 desa dengan jumlah pemanfaat 3.750 KK. Yang kelima, target rencana kerja tahun anggaran 2025 tahun 2030 untuk sistem penyediaan air minum berjumlah 25 desa dengan jumlah sambungan rumah sebesar 7.500 SR. Keenam, target renja tahun 2025-2030 untuk BSPS berjumlah 1.000 unit. Sasaran kegiatan tahun 2024. Sasaran kegiatan ini adalah: 1. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum SPAM di daerah Kabupaten Ngada terdiri dari: 1. Perluasan SPAM
jaringan perpipaan Kelurahan Toda Belu, Kecamatan Golewa sebesar 675 juta rupiah. Yang kedua, perluasan spam jaringan perpipaan Desa Sobo 1, Kecamatan Golewa Barat sebesar 600 juta rupiah. Yang ketiga, perluasan spam jaringan perpipaan Desa Boba, Kecamatan Golewa Selatan sebesar 500 juta rupiah. Yang keempat, perluasan spam jaringan perpipaan Desa Luwai 1, Kecamatan Bejawa Utara sebesar 16 juta. Yang kelima, perluasan spam jaringan perpipaan Desa Wawai, Kecamatan Bejawa sebesar 3 miliar rupiah. Yang keenam, pengembangan spam jaringan perpipaan Desa Benteng Tawas 1, Kecamatan Riung Barat sebesar 1 miliar 130 juta 900 ribu rupiah. Yang kedua, kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Ngada terdiri dari 1. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 kakak di Desa Tanah Timur, Kecamatan Volomeze senilai 496 juta 136.795 rupiah. Pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Turamuri, Kecamatan Volomeze, Bejawa Utara sebesar 451 juta 33.450 rupiah. 3. Pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Uluwai, Kecamatan Bejawa Utara senilai 514 juta 178.133 rupiah. Keempat, pembangunan tangki septik skala individual perdesaan 50 kakak Desa Loa, Kecamatan Soa senilai 496.136 juta 795 rupiah. Kelima, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Mengeruda, Kecamatan Soa senilai 541 juta 240.150 rupiah. Keenam, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Mengeruda, Kecamatan Soa. Ulang. Yang ketujuh, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Kelurahan Susu, Kecamatan Bejawa senilai 451 juta 33.450 rupiah. Kedelapan, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Ngoranale, Kecamatan Bejawa senilai 451 juta 33.450 rupiah. Kesembilan, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Ube Dolomolo, Kecamatan Bejawa 451 juta 33.450 rupiah. Ke-10, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Bere 1, Kecamatan Golewa 451 juta 33.450 rupiah. Ke-11, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Kelurahan Emere, Kecamatan Emere 551 juta 240.140 rupiah. Ke-12, pembangunan tangki septik skala individual pedesaan 50 kakak Desa Batu Manu, Kecamatan Jerebu 451 juta 33.450 rupiah. Yang ketiga, kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar, yakni bantuan perumahan terdampak program pemerintah, pembukaan jalan menuju lokasi pengeboran PLTU dan RTI dengan 12 sasaran, 12 unit rumah dengan besar bantuan per unit 20 juta bersumber dari dana DAU dengan total anggaran 240 juta. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tingkat kabupaten ini akan ditindaklanjuti lagi dengan sosialisasi tingkat desa oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan pemerintah Kabupaten Ngada. Penutup, sebelum saya menutup, saya perlu sampaikan pada Bapak Bupati,
Minggu lalu kami dengan teman-teman dari kecamatan desa ada survei untuk pembangunan jalan untuk lingkar luar Kota Bejawa dengan beberapa desa untuk mengurai kemacetan di Kota Bejawa. Kami ada rencana pembukaan beberapa ruas jalan. Kami sedang melakukan survei, nanti akan kami lakukan secara resmi kepada Bupati, nanti kerjasama dengan desa dan kecamatan. Penutup, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini. Kami mohon kiranya Bapak Bupati Tenggana berkenan memberikan arahan sekaligus peneguhan terhadap keberhasilan pelaksanaan program ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama arahan penguatan dari yang terhormat Bupati Ngada sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini dengan resmi. Kami persilakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kadis PU bersama jajaran ya, para kabit, sekretaris kabit dan semua jajaran. Yang saya hormati para camat ya. Ini hadir lengkap para camat seluruh Ngada. Riung ada ya? Riung ya? Riung dengan mana yang tidak hadir? Oh ya, yang saya hormati para kepala desa yang lokusnya mendapat kegiatan ya. Dan saya lihat juga ada perwakilan tokoh masyarakat dari sekian desa yang ada. Termasuk juga saya lihat keluarga-keluarga penerima ya, bantuan perumahan sebagai dampak pembangunan pemerintah. Juga yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang hari ini diutus oleh desa ya untuk mendengarkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan-pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Bapak Ibu sekalian, di wilayah kecamatan, wilayah desa, sehingga informasi ini bersambung ya. Nah, kegiatan kita pada hari ini sebagaimana yang tadi dilaporkan oleh Kadis PU, ini sangat penting ya. Sangat penting bagi kita untuk bisa menginformasikan para masyarakat. Beberapa pesan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kepada Dinas PU sendiri ya, saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya atas pengabdian, atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan ya, pembangunan yang berkaitan dengan infrastruktur, perumahan, termasuk sanitasi, air bersih, yang menjadi tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum, di mana pekerjaan ini itu tidak serta-merta datang. Kegiatan ini tidak serta-merta muncul, tapi ini melalui suatu proses perencanaan, proses pengusulan, kemudian proses bagaimana melengkapi dokumen administrasi. Ini prosesnya cukup panjang, ya. Nah, ini semua tentunya dilaksanakan, kita bisa mendapatkan hal-hal yang disampaikan oleh Kadis PU tadi, itu melalui suatu proses, melalui suatu kerjasama, komitmen, ya, yang dibangun dari dinas, provinsi juga kementerian. Nah, untuk itu saya harus menyampaikan apresiasi kepada PU dan jajarannya yang telah berhasil ya untuk memberikan yang terbaik kepada daerah ini melalui hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan dasar kepada masyarakat. Dan tentunya masih banyak kekurangan ya, masih ada hal-hal yang belum sempurna. Itu menjadi tantangan ya, yang harus dihadapi oleh semua jajaran. Nah, untuk itu teruslah bekerja ya, bersinergi, bekerja sama, berkolaborasi, harus pahami benar
aturan regulasi yang ada, ya, juklak juknis harus menjadi pedoman dasar. Karena hal-hal yang berkaitan dengan normatif itu adalah sangat penting, ya, untuk menjaga, melindungi kita dari persoalan-persoalan hukum. Jadi sekali lagi, panduan kita jelas, dasar kita jelas, acuan kita jelas, ya. Jangan sekali-kali kita mengabaikan, ya, mengabaikan. Kenapa? Karena di Dinas Pekerjaan Umum ini banyak kegiatan-kegiatan yang pertama dilakukan bersama pihak ketiga, ya. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan juga oleh dinas berkolaborasi dengan masyarakat melalui pola padat karya misalnya, ya. Ini tentunya banyak, ya, banyak celah yang bisa saja itu dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum, yang kalau kita tidak jeli, ya, tidak berdiri di atas pijakan landasan-landasan itu, maka itu menjadi hal yang sangat berbahaya terhadap bagaimana penegakan hukum. Jadi sekali lagi, khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum, tantangan begitu berat, ya. Pekerjaan ini begitu banyak, program kegiatan begitu banyak. Nah, jangan sampai kita mengabaikan atau yang dilewatkan. Ini menjadi panduan kita, ya. Jadi jangan sampai terlewatkan aturan-aturan yang menjadi dasar. Karena mau tidak mau kegiatan ini harus dilaksanakan. Kenapa? Kita sudah kerja, sudah menyusun, mengusulkan. Kemudian giliran turun, kita dihadapkan dengan 1-2 hal yang bisa menjadi kerikil-kerikil tajam itu yang bisa menyebabkan kita akan jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pesan kepada para camat, Bapak Desa, Bapak Ibu Desa, penjabat, tokoh masyarakat, ya, termasuk BPD, ya, untuk merespon program-program ini, merespon dengan baik. Karena Dinas Pekerjaan Umum tidak bisa akan melaksanakan, mengeksekusi semua program itu apabila di lapangan terjadi permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Ini akan sangat menghambat. Ya, sekali lagi, sangat menghambat. Nah, tujuan sosialisasi pada hari ini agar kita semua tahu di mana peran kita, ya, di mana posisi kita untuk bersama-sama bersinergi agar program ini tepat waktu, tepat sasaran, dan juga sesuai dengan aturan. Ini prinsip-prinsip yang harus kita laksanakan. Nah, untuk itu saya pikir momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik, ya. Mulai dari bagaimana air bersihnya, ya, spamnya, kemudian bagaimana sanitasinya yang berkaitan dengan septik, ya. Apa namanya itu? Ya. Sanitasinya, ya. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan perumahan itu di Golewa, ya, Golewa, Pak Camat Golewa, itu 12 unit. Kemudian satunya di Golewa Barat, ya. Sanitasi itu cukup banyak, ya. Kalau saya tidak salah ada berapa desa? 7 desa, ya. Ya, 12 desa, ya. 12 desa di 7 kecamatan, ya. Itu 600 unit, ya. Kemarin saya coba melakukan uji petik di salah satu desa di Ria, ya. Itu perlu ada pengawasan, ya, yang ketat dari dinas. Karena begitu saya cek ternyata masih banyak yang belum sesuai harapan, ya. Dan tangki septik ini fungsinya bagus sekali, ya. Kalau dikelola dengan baik, maka air itu bisa dimanfaatkan, ya, untuk pupuk dan sebagainya. Nah, ini juga perlu pemahaman mereka-mereka kakak yang nanti menerima. Ini bukan sedikit, 600 kakak, target sampai 2000 sekian, itu berapa ribu itu, ya. Ya, itu cukup banyak. Berarti tiap tahun pasti ada, akan ada terus. Jadi ini yang penting. Kemudian di samping, ya, yang menjadi substansi sosialisasi pada hari ini, ada juga kegiatan-kegiatan kita yang dapat melalui dana DAK, dana DAU dan sebagainya, yang juga sasarannya di kecamatan dan desa, ya. Nah, untuk itu saya minta untuk membantu, ya,
berkolaborasi. Saya tidak mau terjadi persoalan dengan masyarakat, kemudian kita tidak bisa menyelesaikan, dan pada akhirnya kegiatan itu batal. Ini kita rugi. Kita rugi. Karena kesempatan itu tidak akan datang lagi. Ya, tidak akan terulang lagi. Upaya semaksimal mungkin, negosiasi, bermusyawarah, ya, dengan tidak saling merugikan, sehingga program ini tetap berjalan. Ini pesan saya. Apa saja kegiatannya ya, apakah itu di sektor infrastruktur, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya, semuanya jangan kita sia-siakan. Karena pemerintah pusat sudah memberikan, terus kemudian persoalan lahan, persoalan hak, persoalan lain-lain akhirnya harus batal. Ini saya tidak mau di Kabupaten Ngada ini terjadi. Sekali lagi, ini momentum yang bagus, para camat hadir semua, kemudian desa-desa penerima manfaat ini hadir, upayakan ini semua bisa berjalan. Kemudian yang terakhir dari saya juga ingin menyampaikan pesan-pesan untuk Bapak Desa dan Pak Camat yang hadir pada saat ini, bahwa Kabupaten Ngada ini sekarang ya, kita sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan-kegiatan menuju ke efisiensi anggaran ya, efisiensi pembiayaan. Yang pertama, kita lakukan yang namanya transaksi non tunai, khususnya yang berkaitan dengan dana desa. Ya, dana desa sekarang proses sedang berjalan, sehingga nanti kita sudah tidak lagi mendapat uang tunai, tetapi semua melalui non tunai. Ya, ini sedang berproses. Jadi saya minta para kepala desa, penjabat, Bapak Ibu penjabat, Pak Camat juga saya minta bantu. Untuk target tahun ini kita harus tuntas, ya. Karena kemarin saya di Belu, saya menandatangani itu, Ngada yang disuruh maju untuk menandatangani dari kita punya 22 kabupaten kota. Karena Ngada dianggap progres untuk kegiatan transaksi non tunai, digitalisasi, itu kita termasuk bagus di antara sekian kabupaten. Nah, ini jangan sampai kita mundur lagi. Yang berkaitan dengan efisiensi juga demikian ya. Kita upayakan agar semua anggaran itu, kalau kita bisa hemat, kenapa tidak kita lakukan? Ya, jadi jangan kita berprinsip bahwa ini uang negara. Uang negara kalau kita bisa hemat, kan kita bisa pakai untuk yang lain. Ya, itu kita harus mulai lakukan. Kenapa? Karena kita kabupaten ini, rata-rata kabupaten di NTT ini, ketergantungan kita kepada fiskal pusat itu besar sekali. 90 sekian persen ya. Kalau kita tergantung kepada PAD kita nggak bisa hidup ya. Aktivitas pemerintahan tidak akan bisa berjalan. Nah, oleh karena itu kalau ada dana yang dikucurkan dari sana, usahakan supaya ada efisiensi. Kemudian juga pola yang dilakukan oleh Kadis PU kemarin ya, dinas, untuk memanfaatkan semua peralatan yang ada di PU, termasuk barang-barang sisa pakai proyek. Ini juga salah satu pola efisiensi, ya. Buka jalan baru, tidak melibatkan pihak ketiga, tidak diproyekkan, ya. Kita hanya swakelola, siap solar, memberi makan kepada tenaga operator. Ya, ini juga upaya-upaya kita melakukan efisiensi. Demikian juga dengan kemarin ya, bencana alam ya, jembatan kita lakukan memanfaatkan alat-alat sisa yang ada di PU yang masih memungkinkan untuk bisa digunakan. Itu kita lakukan, efisiensinya besar sekali. Jembatan di mana? Boba ya, Lekodanga. Kalau kita pihak ketiga kan itu sekitar 3 miliar lebih. Tapi bisa dikerja dengan 600-an juta. Ini efisiensi ya. Kemudian yang di bencana alam juga demikian ya. Kalau kita proyekkan itu berapa miliar, kita kerja dengan alat-alat yang ada, habis hanya 100 juta lebih ya. Termasuk pembukaan jalan baru. Total yang kita kerjakan tuh kalau diproyekkan menghabiskan sekitar 17 miliar lebih. Tetapi kita menghabiskan sekitar 700-an juta. Ini langkah-langkah efisiensi, terobosan inovasi yang kita lakukan dalam rangka ya pemanfaatan potensi yang sudah ada. Kemudian yang berikut pada kesempatan ini, saya juga ingin menginformasikan bahwa kegiatan-kegiatan ke depan ini ya,
Ini kita sudah masuk di bulan April. Khusus desa-desa, Pak Camat, ya, tahun ini kita ada program pengadaan bibit, ya, dari desa, pengadaan bibit untuk tanaman buah-buahan. Sudah diusulkan sesuai dengan bagaimana situasi kondisi iklimnya, disesuaikan. Saya ingin supaya semua itu berjalan sesuai dengan aturan, ya. Khususnya yang berkaitan dengan pengadaan bibit, ya. Jangan sekali-kali langsung dilakukan pengadaan, ya. Melalui dinas teknis yang tahu persis persyaratannya. Mau beli bibit avokat harus tersertifikasi, ya. Durian harus yang tersertifikasi, mangga tersertifikasi, semua tersertifikasi. Jangan coba-coba langsung pesan. Ada teman kita yang ada beli di sana, hati-hati, ya. Hati-hati. Saya ingatkan, ya. Itu bisa berbahaya, ya. Silakan Dinas Pertanian akan merekomendasikan ini yang memenuhi syarat. Silakan. Bisa dilanjutkan. Jadi ini saya perlu ingatkan. Karena memang kita ingin supaya ngada ini 5 tahun ke depan kita menjadi penghasil buah. Tetapi semua itu tentunya harus melalui prosedur, ya. Lakukan itu dengan baik, saya yakin itu akan aman. Dan ini mungkin beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebentar lagi nih kita akan masuk kepada suasana politik, ya. Suasana pilkada, ya. Saya minta kita bisa mencermati betul, ya, Pak Camat, Kepala Desa, penjabat, Bapak Ibu penjabat desa, ini adalah kepanjangan tangan pemerintah, ya. Informasi-informasi yang telah dilakukan, pembangunan yang telah dilakukan, yang akan dilakukan oleh pemerintah, informasikan secara benar kepada masyarakat, ya. Jangan masyarakat disesatkan dengan informasi-informasi yang tidak benar, ya. Ini tolong, ya. Sehingga menimbulkan kegaduhan, menyita energi kita. Saya minta informasikan, oh tahun ini kita mau bangun ini sumber anggaran dari sini, ini dari DAU, ini dari DAK, ya. Ini dari kita punya dana impres, ya. Ini sampaikan, yang sudah kita bangun ini dan sebagainya. Ini kita swadaya, harus jelas, ya. Jadi jangan sampai masyarakat disesatkan dengan informasi-informasi yang berkembang, karena kita ketahui bersama bahwa saat ini teknologi tidak bisa dibendung. Teknologi informasi ini tidak bisa dibendung. Nah sekarang kitalah sebagai orang-orang bijak, orang-orang yang dipercayakan oleh pemerintah untuk bisa memfilter itu dan menyampaikan pada masyarakat. Sehingga tidak terjadi pemikiran-pemikiran yang keliru, akhirnya membias, akhirnya apa? Terjadi percecokan-percecokan. Memicu, memecah belah. Pada tujuan kita ini bersatu, ya. Kalau kita bersatu, bekerja sama, itu energinya luar biasa. Tetapi kalau sudah pecah belah, kita akan hancur, ya. Jadi saya minta ini tolong disampaikan, ya. Karena banyak, ya, yang dimanfaatkan untuk saling memfitnah orang, ya, menjelek-jelekan orang dan sebagainya. Ini tugas kita, ya. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa informasi kekinian, ya. Informasi terkini yang berkaitan dengan tadi pagi saya barusan melaksanakan pengucapan janji dan sumpah PNS, ya. Jadi ada 278 PNS kita itu yang sudah 100%. Kemudian juga pada tahun kemarin ada sekitar 600 lebih, ya, 600 lebih tenaga kontrak kita yang lolos P3K, ya, kesehatan dan guru. Kemudian di tahun 2024 ini kita juga sudah mengajukan kuota kita, ya. Kuota kita dari kita punya tenaga honor yang sekarang tersebar di seluruh ngada, di OPD maupun di kecamatan, itu ada 2.746 orang, ya. Dan kemarin, ya, sudah terserap itu 2.000 lebih. Yang 600 yang sudah lulus P3K. Kemudian kemarin kita ada ajukan lagi kuota 1.701. Itu semua diterima
untuk bisa masuk dalam proses ya. Jadi kita usulkan sesuai kebutuhan dan Menpan sudah menerima itu untuk ngada 1.701. Dan ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan sehingga total kita punya tenaga kontrak yang 2.746 ini dikurangi dengan 600 yang sudah lulus ditambah 1.700 sekian, berarti kita sekitar 300-an lebih sedikit yang masih menunggu ya. Dan ini mudah-mudahan 1.701 ini bisa lulus semua sehingga tenaga kontrak kita yang mereka masuk database di 2022 ini tidak lagi tertumpuk lebih banyak. Masa depan yang tidak pasti ya. Tapi kalau sudah seperti itu pasti masa depannya pasti. Ya, ini berkaitan dengan itu ya. Dan saya harus katakan kepada kita semua, pemerintah tetap berupaya ya. Berupaya selalu untuk selalu meningkatkan itu. Nah, kemudian berkaitan dengan desa ya. Desa termasuk kemarin mungkin yang sedikit menjadi masalah yang untuk para RT ya. Para RT itu sudah ada jalan keluar ya yang dilakukan oleh Dinas PMD P3A. Ini silakan para camat bisa berkomunikasi dengan Pak Kadis. Tolong dijelaskan ya. Jelaskan bahwa memang aturan kita seperti itu. Kondisi fiskal kita seperti itu. Nah, kita tidak bisa melampaui itu. Ini tolong disampaikan. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan tunjangan hari raya. Itu akan dibayarkan pada akhir bulan ini ya. Paling lambat awal bulan April. Akan bersamaan dengan gaji April. Ya, bersamaan dengan gaji April itu akan dibayarkan untuk THR-nya. Nah, ini bagi ASN berita gembira nih ya. Bagi dengan untuk kemudian tadi juga saya menyampaikan yang berkaitan dengan TPP ya. TPP yang selama saya menjabat, mengingat fiskal kita itu sangat terbatas karena COVID, pembiayaan COVID dan sebagainya, APBD kita turun sehingga TPP itu tidak bisa dibayarkan kepada ASN. Karena perlu saya garis bawahi bahwa TPP itu bukan hak. Tetapi pemerintah bisa membayarkan kepada ASN sepanjang keuangan daerah memungkinkan. Itu saya perlu sampaikan. Nah, oleh karena itu kita sedang kutak-kutik apakah bisa di perubahan ini? Tetapi tadi saya mendapat laporan dari Kepala Keuangan bahwa kemungkinan besar dalam perubahan ini juga belum bisa kita tampung ya. Belum bisa. 2025 itu dipastikan kita akan berikan TPP kepada ASN. Karena 2025 itu ada ruang. Ruangnya di mana? Tahun ini ada uang yang harus kita siapkan kurang lebih 70 miliar. Itu dari utang kita ya, utang yang 84 miliar yang kita pinjam kemarin, mulai bangun rumah sakit umum tahap pertama di bawah ini, kemudian itu sebanyak 25 miliar, beli traktor 16 miliar 750 unit, kemudian bangun Wolobobo di sana 3 miliar lebih, kemudian peralatan uji kendaraan 3 miliar lebih, kemudian jembatan Malapedo 3 miliar lebih, kemudian 2 miliar itu kita untuk sambungan rumah. UB Dolomolo, ada UB Dolomolo di sini. Ya, UB Dolomolo 1 kalau saya tidak salah ya. Ya, UB Dolomolo 1 ada. Itu ada 220 sambungan rumah. Itu hampir 2 miliar itu kita ambil dari pinjaman, ya. Pinjaman. Kemudian sekitar hampir 5 miliar kemarin kita benahi jalan-jalan dalam kota ya. Ditambah dengan lain-lainnya. Lain-lainnya itu utang kita tahun ini kita lunas. Ya, jadi APBD kita ya, dana alokasi pendapatan asli daerah kita tahun ini itu kita fokus untuk membayar utang, kemudian juga pembiayaan pilkada, ya, sehingga ada uang sekitar 70 miliar yang tahun depan 2025 uang ini kita bisa gunakan, ya. Jadi untuk tahun ini kita belum bisa, sekali lagi. Tahun ini belum bisa. Tahun depan kita sudah ada ruang untuk bisa manfaatkan. Karena tahun ini kita fokus untuk bayar pembiayaan pilkada, ya. Kemudian juga pelunasan utang kita 42 miliar lebih itu tahun ini kita akan selesai. Nah, utang kita selesai tahun ini, sementara fasilitas lain itu sudah ada. Rumah sakit sudah terbangun, ya. Alat cuci darah juga tahun ini kita sudah bisa layani. Ya, sekali lagi alat cuci darah tahun ini kita sudah bisa layani ya. Ini sekarang alat sudah terpasang, tinggal sekarang kita sedang melatih
2 orang itu untuk cara bagaimana supaya cuci darah. Mudah-mudahan dalam 2 bulan, 3 bulan ini kita sudah bisa pelayanan di sini, sehingga tidak perlu lagi kita harus pergi jauh-jauh di Ruteng sana ya. Tetapi jangan lupa, karena cuci darah itu membutuhkan biaya yang besar, masuk urus BPJS ya. Pak Camat, tolong sampaikan masyarakat, urus BPJS. Karena itu tidak mampu kalau mau bayar melalui ini. Kita sudah kerjasama dengan BPJS ya, sehingga dia bisa melakukan cuci darah di Bejawa. Demikian juga ya berkaitan dengan rumah sakit Late, tahun ini kita mendapat tambahan APBN 20 miliar. Kita akan bangun UGD dan rawat inap ya. Sehingga di bawah tahun depan tuh kita sudah bisa rawat inap di bawah ya. Tahun ini kita masih hanya 3 pelayanan rawat jalan, yaitu fisioterapi, kemudian penyakit kulit kelamin, dan satu lagi gigi ya. Tahun depan kalau tahun ini bangun berarti kita sudah bisa rawat inap di Late. Demikian juga dengan rencana kita untuk melakukan pembangunan rumah sakit Pratama di Riung. Yang rencana kalau tidak April, Mei, kita akan lakukan peletakan batu pertama dengan total biaya 65 miliar bersama isinya ya. Jadi bangunan dan isinya ini kita akan lakukan. Demikian juga ada beberapa kecamatan yang ada pembangunan puskesmas baru ya. Itu ada 5 kecamatan, fasilitas kesehatan kita cukup banyak yang tahun ini. Nah ini sebetulnya dampak dari kerja-kerja kita yang berkolaborasi dan bersinergi. Makanya saya selalu katakan setiap kesempatan, Pak Camat, Bapak Desa, Pak Camat, bantu untuk bagaimana kita punya pembayaran yang menjadi kewajiban desa. Itu kita harus bayar ya. Urusan cari uang transfer dari pusat itu urusan bupati. Tetapi kalau urusan lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Ya, inilah sebetulnya kenapa saya katakan demikian. Karena begitu program kita diusulkan, ya, master plan kita siapkan, rumah sakit dan sebagainya, itu tidak ujung-ujung hanya kirim ke Jakarta, tidak. Datang ke sana, konsultasi, paparan. Ya, saya paparan depan Menteri Kesehatan, Menteri PU. Ya, Menteri PU, saya sampaikan paparan mengenai jembatan Waipua. Ya. Pua. Itu saya sudah menghadap Menteri PU. Ya, Pak Menteri PU katakan sudah Pak Bupati kita bagi 2. Pak Bupati nanti bagian dasarnya di bawah, mulai di atas itu gelagar segala macam saya. Nanti kementerian. Nah, kemarin sudah dilakukan survei ya. Data awal sepertinya kita sudah kirim. Nah, ini kita lakukan. Kesehatan begitu juga. Ya, saya paparan bagaimana rumah sakit Bejawa. Ya. Butuh berapa? 250 miliar. Kami tidak punya uang. Kami hanya punya 25 miliar. Dari pinjaman Pak Menteri. Bantu kami supaya setiap tahun dapat dari APBN. Itu sudah terjawab. Tahun kemarin kita dapat 10 miliar. Tahun ini dapat 20 miliar. Demikian juga kebutuhan rumah sakit. Karena wilayahnya begitu jauh 3 jam. Kami butuh tambah rumah sakit baru. Terjawab di Riung sana ya. Mboras ya. Itu terjawab. Jadi tidak serta-merta. Pergi di kementerian, pergi di DPR RI yang membidangi itu, terakhir pergi di Bappenas. Itu tugas saya. Ya. Sehingga APBD kita yang dari tahun 2021 sampai 2023 itu mentok di 858 miliar, di 2024 kita naik signifikan menjadi 1 triliun 57 miliar. Ya, ini karena transfer daerahnya besar sekali. Nah, kenapa transfer bisa besar? Kita datang menghadap dengan badan-badan, jelaskan, nggak ada seperti ini, bla 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 bla. Kalau itu kita lakukan, saya yakin. Ya, nah oleh karena itu saya mau garis bawahi. Sebentar lagi pilkada. Kita butuh pemimpin yang punya jaringan, pemimpin yang berani untuk datang ke sana ngomong, ya, sehingga 1 triliun 57 miliar ini tidak turun lagi. Kita ingin naik terus, ya. Kita ingin seperti itu. Nah, oleh karena itu kita butuh pemimpin-pemimpin yang membangun ngada ini, yang pemimpin yang visioner, berpikir jauh ke depan, ya, berpikir jauh tentang generasi kita. Apa yang kita meletakkan? Letakkan dasar-dasar menuju ke manusia yang ada yang unggul. Apa itu? Yang pertama kesehatan. Bagaimana sarana prasarananya? Yang kedua pendidikan. Bagaimana sarana prasarananya? Bagaimana SDM-nya? Dan yang ketiga, bagaimana dengan ketahanan pangannya? Bagaimana kalau mau sehat kalau kita tidak makan? Bagaimana mau sehat kalau makanan kita kurang bergizi? Ya, makanya kita beli kapal laut. Ya,
17 unit dari pinjaman 5 miliar lebih untuk para nelayan. Rumah sakit juga demikian. Kita butuh orang-orang yang memikirkan bagaimana ke depan. Saat ini kita tidak memikir lagi tentang diri kita, tapi kita pikir tentang bagaimana anak-anak kita sekarang yang di TK, SD, SMP, dan perguruan tinggi. Kenapa? 2045 Indonesia memasuki tahun emas. Ya. Pada saat itu Ngada mau sumbangkan apa kalau kita belum mempersiapkan dari sekarang? Demikian juga, ya, usia produktif itu mulai tahun 2030 ke atas itu diperkirakan usia 15 sampai 60 tahun itu yang akan mendominasi usia di Indonesia ini. Nah, merekalah yang akan menjadi objek dan subjek menuju Indonesia emas. Nah, bagaimana mungkin kalau kita tidak mempersiapkan beberapa keunggulan sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Ngada, terwujudnya manusia Ngada yang unggul. Pertanyaan, unggul apanya? Yang pertama, unggul SDM. SDM kita mau unggul, bagaimana kalau rumah sakit model ini? Ya, bagaimana kita mau unggul kalau kita punya pertanian tidak bisa menyumbangkan sesuatu yang luar biasa? Bagaimana pertanian baik kalau misalnya tidak dilengkapi dengan mekanisasi pertanian, sementara tenaga produktif sudah enggan menggunakan tenaga pacul dan sebagainya? Ini kita harus pikirkan itu. Jadi kita tidak batas lagi pada pemimpin yang pentingnya loka tua mata api. Tidak seperti itu. Saya ingin tegaskan, ya, pemimpin ke depan tuh loka tua mata api, oke, tetapi bagaimana memikirkan jauh ke depan, ya, bukan waktu sehari habis di loka tua mata api, ya. Loka tua mata api oke, akar rumput tuh oke, tetapi bagaimana memikirkan tentang masa depan Kabupaten Ngada ini. Kita harus bergerak, berpijak jauh dari situ. Kalau Ngada nih mau cepat maju, ya, Ngada tidak butuh hanya perubahan, tetapi percepatan perubahan. Ya, sekali lagi saya garis bawahi. Kalau berubah dari dulu, ya, yang penting pelan-pelan. Orang lambung kita semua kan. Berubah cepat. Caranya bagaimana? Lakukan terobosan, inovasi. Galang pusat supaya banyak duit. Ya, kalau tidak ada, pinjam. Kita mampu untuk mengembalikan. Dengan hanya kita meminjam, ada percepatan bangun rumah sakit. Ya, ada percepatan kita infrastruktur, ada percepatan untuk para nelayan. Ya. Ketika kita bilang, oh tidak bisa, tidak ada uang, ya, memang pembangunan berjalan dengan APBD yang ada, tapi lambat kita, ya, lambat. Oleh karena itu jangan pernah takut dengan resiko. Sebagai pemimpin, sebagai camat, kepala desa, penjabat, jangan pernah takut. Jabatan yang diberikan itu untuk Anda berpikir bagaimana berinovasi untuk memanfaatkan semua potensi desa demi kemajuan masyarakatnya. Jangan selalu berpikir bahwa ini ada bantuan dari desa. Suatu saat pasti akan berhenti. Tetapi bagaimana potensi desa itu dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan sendiri. Ya, jadi sekali lagi, pinjaman kita udah lunas. Hanya saja memang kita belum maksimal. Contoh traktor, ya, para camat, BUMDes belum maksimal. Pemanfaatan traktor bisa satu area bayar berapa? Dia dapat berapa, pemeliharaan berapa, masuk untuk kita punya PAD berapa. Itu belum maksimal. Itu dilaksanakan dengan baik, ya. Termasuk kapal laut, ya, dan lain-lain. Alat pemecah kemiri dan lain-lain. Ini harus diperhatikan, ya. Termasuk bagaimana di Wolobobo, ya. Ini dinas terkait tadi saya sudah panggil. Bagaimana Wolobobo sana kita taruh 3 miliar lebih, ya masuknya harus lebih besar, ya. Dengan melalui digitalisasi dan sebagainya. Penerimaan non tunai dan sebagainya. Ini supaya uang yang kita pinjam itu supaya bisa ada imbangnya masuk. Jadi saya pikir ini hal-hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena momentum ini saya gunakan karena ini hadir para pemimpin ini di kecamatan dan desa, ya, supaya bisa menginformasikan. Jadi sekali lagi, ya, hak masyarakat untuk menentukan siapa pemimpinnya. Tetapi secara garis besar saya mau katakan bahwa Ngada butuh pemimpin yang benar-benar punya karakter. Pemimpin yang punya komitmen. Pemimpin yang berinovasi. Dan komitmen itu harus menjadi jati diri seorang pemimpin. Ya. Jangan hari ini bicara lain, besok bicara lain. Ya. Besok lain, lusa lain lagi. Ya. Hari ini A, besok A. Ya. Lusa A dan seterusnya A. Dan tidak hanya pada batas konsep. Tidak hanya batas komitmen,
tetapi harus berani mengeksekusi. Itu pemimpin, ya, berani mengeksekusi. Dengan demikian Ngada akan hebat, ya. Ngada akan luar biasa. Ya. Kita harus menjadi contoh, menjadi panutan pada rakyat. Apa yang kita bicarakan itu harus sesuai dengan yang kita buat. Jadi ini mungkin pesan saya ke depan, sehingga kita yang sebagai pemimpin ini bisa secepatnya mengantar Kabupaten Ngada ini melalui desa, melalui camat, menuju ke apa yang namanya manusia Ngada yang unggul. Itu sasaran kita, ya. Unggul SDM, unggul ekonomi, unggul tata kelola pemerintahan, dan unggul sarana prasarana. Infrastruktur kita harus unggul dengan berbasis apa? Basis pertanian dan pariwisata. Karena itu potensi kita. Itu potensi kita. Ini saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebagai informasi bahwa tahun ini kita ada mendapat dana DAK, ya. Itu ada beberapa ruas jalan. Antara lain yang pertama Mangulewa Dorarapu itu akan di hotmix, ya. Hotmix seluruhnya itu sekitar berapa? 8 miliar lebih, ya. 7 miliar. Kemudian Turetoro Kisarage itu 10 miliar juga dana DAK hotmix, ya. Kemudian satu lagi di Takatunga, ya. Ya, Ngorabolo Malamaku, ya. Itu juga 10 miliar. Jadi kita ada 28 miliar yang melalui dana DAK, itu jalan semua akan dimuluskan. Kemudian ada satu lagi melalui dana Impres, ya. Instruksi Presiden, di mana kemarin kita usulkan beberapa ruas, tapi yang memenuhi syarat dan disetujui itu satu ruas, yaitu dari Sarasedu, ya. Sarasedu, ya. Malanuza Bobo yang saat ini jalannya terputus, ya. Sudah diaspal terputus. Ini semua akses menuju rumah sakit baru, ya. Rumah sakit baru tadi para kepala desa Pak Caman lewat, ini sudah agak mulus nih. Nanti tahun depan kita akan anggarkan lagi untuk pelebaran bahu jalan, ya. Untuk Kodim sampai di Late. Kemudian dari Fui, ya. Fui Wolobaja itu semuanya sudah hotmix. Ledi, Niro, Pape, Ogi, Late sudah hotmix, ya. Tahun depan kita akan upayakan pelebaran Kodim Late dan Turekisa Late, sehingga akses menuju ke rumah sakit itu sudah terbuka semuanya. Nah, kita juga sekarang sedang menyiapkan angkutan umum, ya, untuk masuk ke Late. Tadi Dinas Perhubungan saya suruh bikin kartu pendapat untuk mengajukan, ya. Kita coba dulu beberapa unit kendaraan untuk memudahkan untuk pelayanan rumah sakit di Late. Kemudian yang terakhir, untuk bidang olahraga, ya. Bidang olahraga saat ini karena PSN itu adalah klub pemerintah, milik seluruh rakyat Kabupaten Ngada, maka kita juga harus memikirkan tentang bagaimana PSN ini. Sejak saya pegang PSN ini, dari 2022 kita juara di Ende, Suratin, kemudian kita bergeser ke Rotendao yang senior, itu juara, kemudian kembali lagi ke Ngada 2023, ya, yang U17 kita juara lagi, dan saat ini kita dipercayakan dari Asprop NTT untuk yang senior, kita PSN senior untuk mengikuti Liga 3 Nasional, ya. Liga 3 Nasional ini diikuti oleh 80 klub di seluruh Indonesia. Ini tidak mudah. Yang pertama berkaitan dengan sumber anggaran. Ini bukan sedikit. Kalau main di Jawa kita masih bisa gampang. Atau mungkin kita mendapat ketepatan tuan rumah, kita mudah. Tetapi ketika main di Papua, ini kita akan mengalami kesulitan anggaran kita. Karena ini dari 80 klub itu, hampir 30 klub itu klub dari Papua yang masuk Liga 3. Nah, ini sedang kita pikirkan, dan saat ini mereka sedang melakukan, saya sedang untuk rekrutmen pemain, seleksi pemain, dan hari Senin itu mereka sudah mulai pemusatan, ya. Pemusatan, karena di April itu sudah mulai bertanding. Dan saya mohon doa, ya, dari kita semua untuk PSN kesayangan kita ini untuk bisa berkiprah di tingkat nasional, ya. Karena ini menyangkut dengan jati diri orang Ngada. Setuju, ya? Setuju. Jati diri orang Ngada. Jadi mari kita bersatu padu untuk melaksanakan itu. Saya pikir ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian, terima kasih, dan saya mohon maaf keterlambatan tadi, karena setelah apel tadi banyak sekali para kepala dinas yang harus menghadap, karena sebentar lagi kita libur panjang, ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat memasuki hari Trisuci, ya.
Sebentar lagi karena kita akan libur, mudah-mudahan dengan semangat ya, kebangkitan Kristus kita bisa merubah kita punya mindset. Kita bisa punya komitmen. Jangan kita tidak punya komitmen. Kayak masyarakat-masyarakat yang dulu-dulu itu. Begitu Yesus mau masuk Yerusalem, dielu-elukan. Ya toh? Hosana Raja, Raja Daud. Tidak lama kemudian mereka teriak lagi, salibkan dia. Ya. Ini jangan ada di kita. Ya, saya minta itu. Ini sebetulnya makna Paskah itu. Ya. Kalau bilang raja, ya itu raja kita. Ya. Jangan 1-2 hari kemudian salibkan dia, salibkan dia. Ya. Sangat disayangkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu undangan hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara pembukaan sosialisasi pelaksanaan program dan kegiatan infrastruktur PUPR tingkat Kabupaten Ngada. Setelah ini kita doa makan karena Bapak Bupati ada kegiatan lanjutan bersama Perumda Kabupaten Ngada. Untuk itu kami mohon kesediaan lagi Om John